Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Enggar, Jerry, dan Jilan akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Iklan E-commerce Shopee terhadap perilaku konsumtif bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri Angkatan 2019. Yang pertama ada penyusunan kerangka teori dan pengukuran. A. Tinjauan kepustakaan. Pada tahap ini, peneliti kuantitatif akan melakukan proses kajian terhadap teori-teori atau hasil studi terdahulu. Proses ini disebut theoretical assessment. Kajian terhadap teori atau hasil studi terdahulu difokuskan pada konsep utama yang digunakan. Konsep utama dalam hal ini adalah variabel dependennya. Jika peneliti menemukan ada beberapa teori atau hasil penelitian terdahulu tentang gejala yang ingin ditelitinya, peneliti dapat melakukan perbandingan teori atau memilih satu teori yang akan dipakai dengan alasan ilmiah dan bukan alasan pribadi. Pada tahap ini, peneliti dapat menyusun penjelasan tentang konsep-konsep yang akan digunakan, variabel-variabel, dan prosesi-prosesi yang terkait. Konsep merupakan suatu gagasan yang dinyatakan dalam suatu simbol atau kata. Pada teori selain kita dapat menemukan conceptual definition. Selanjutnya, variabel dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Sementara itu, variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Ada 3 hal yang sebaiknya diperhatikan ketika menentukan kedudukan variabel-variabel ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, perhatikan urutan waktu dengan melihat variabel mana yang terjadi terlebih dahulu dibandingkan dengan variabel lain. Kedua, perhatikan dampak dengan melihat variabel mana yang merupakan dampak atau akibat dari adanya variabel lain. Ketiga, perhatikan teori yang dijadikan dasar sumber. Namun demikian, bukan berarti di dalam penelitian kuantitatif pasti akan terdiri dari 2 variabel. Ada juga penelitian yang terdiri dari 3 variabel atau bahkan lebih. Variabel inilah yang disebut sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama, ada variabel pendahulu atau ascendant variable. 2. Variabel antara atau intervening variable yang memiliki kedudukan sebagai variabel yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga, ada variabel penekan atau suppressor variable, merupakan suatu variabel yang mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungan. Keempat, ada variabel pengganggu atau distorter variable. Selanjutnya, persepsi kualitas layanan yang diterima dapat diamati dan diukur melalui metode vertikal yang terdiri dari 5 dimensi pokok berikut. A. Dimensi tangible, yaitu perbandingan antara harapan dengan kenyataan terhadap penampilan fasilitas fisik. B. Dimensi reliability, yaitu perbandingan antara harapan dengan kenyataan terhadap pemenuhan janji layanan perusahaan secara terpercaya dan akurat. C. Dimensi responsiveness, yaitu perbandingan antara harapan dengan kenyataan terhadap pemberian layanan dan penyelesaian keluhan pelanggan yang dilakukan dengan tanggap, cepat, dan tepat. D. Dimensi assurance, yaitu perbandingan antara harapan dengan kenyataan terhadap keahlian dan pengetahuan pegawai perusahaan penerbangan dalam memberikan layanan. E. Dimensi empati, yaitu perbandingan antara harapan dengan kenyataan terhadap kemudahan dan kejelasan dalam memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Selanjutnya, ada hipotesis. Dalam teori hipotesis, diintelitiasikan hubungan antar variabel yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berubah hipotesis satu variabel. Hubungan antar variabel bersifat hipotesis. Hipotesis merupakan proposisi dan hipotesis 2 atau lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal. Hipotesis kausal atau sebab akibat memiliki ciri-ciri, yaitu sekurang-kurangnya mengandung 2 variabel, menggambarkan hubungan sebab akibat, dapat memprediksikan hasil yang akan terjadi, berkaitan logis dengan pertanyaan penelitian, dan dapat dibuktikan keberlakuan atau tidak keberlakuannya. Pengujian hipotesis memiliki beberapa fokus sebagai berikut. Pertama, ada arah hubungan. Di dalam arah hubungan terdapat konsep yang terkait satu dengan lainnya. Di dalam hubungan antara variabel dengan variabel lainnya, berdasarkan sifatnya, hubungan antara dua variabel dapat dibedakan menjadi hubungan yang simetris, hubungan yang resipropal, dan hubungan yang simetris. Suatu hubungan dikatakan hubungan yang simetris jika salah satu dari variabel yang ada tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang sama.
Berikut adalah contoh dari jenis-jenis bagan. Selanjutnya adalah bentuk hubungan. Berdasarkan bentuknya, suatu hubungan kausalitas dapat dibedakan menjadi hubungan linear ataupun non-linear. Hubungan linear terjadi jika perubahan nilai pada variabel lain secara konsisten atau tetap. Sementara hubungan non-linear atau disebut juga bentuk kurva. Bentuk kurva lengkung atau tidak lurus merupakan suatu hubungan yang terjadi jika perubahan nilai pada suatu variabel diikuti oleh perubahan nilai pada variabel yang lain ke arah tertentu. Namun, pada suatu titik tertentu, perubahan tersebut bergerak ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, ada hubungan positif dan hubungan negatif. Berkaitan dalam bentuk hubungan di atas, baik linear maupun linear, dapat dibedakan lagi menjadi hubungan yang positif maupun hubungan yang negatif. Hubungan yang positif terjadi jika peningkatan atau penurunan nilai pada suatu variabel diikuti pula dengan peningkatan atau penurunannya pada variabel yang lain. Sementara, hubungan yang negatif terjadi jika peningkatan nilai pada suatu variabel akan diikuti penurunan nilai pada variabel lain ataupun sebaliknya. Kekuatan hubungan. Kekuatan hubungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu cenderung kuat, hubungan yang cenderung lemah, dan tidak ada hubungan. Kondisi hubungan. Berdasarkan kondisinya, suatu kausalitas dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kondisi perlu, kondisi cukup, dan kondisi perlu dan cukup. Kondisi perlu merupakan kondisi yang terjadi jika perubahan X adalah prasyarat utama dari variabel Y. Kondisi cukup juga merupakan suatu kondisi yang terjadi jika perubahan X sudah cukup untuk menemukan perubahan pada variabel Y. Kondisi perlu dan cukup. Kondisi perlu dan cukup adalah terjadi jika perubahan variabel Y. Selanjutnya ada measurement. Proses pengukuran merupakan suatu proses deduktif. Jadi ada 3 tahapan selain proses pengukuran, yaitu konseptualisasi, penentuan variabel, indikator, dan operasionalitas. Ada berbagai jenis validitas yang dikenal dalam penelitian, yaitu validitas permukaan atau face fidelity. Pada validitas ini, pengukuran suatu konsep dilakukan dengan melihat konsensus dalam masyarakat ilmiah atau kesepakatan pilihan subjektif para pakar mengenai apakah indikator benar-benar merupakan ukuran yang tepat untuk mengukur sebuah konstruk. Selanjutnya ada validitas isi atau consent validity. Validasi ini merupakan jenis khusus dari validitas permukaan. Selanjutnya ada validitas kriteria atau criterion validity. Validitas kriteria digunakan jika ingin mengembangkan suatu perangkat ukur untuk kepentingan praktis. Selanjutnya ada validitas konstruk atau construct validity. Validitas konstruk berangkat dari logika model kerangka teoritis yang menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lainnya. Reliabilitas berkaitan dengan keteradanan suatu indikator. Informasi yang ada pada indikator tidak akan berubah-ubah atau yang biasa disebut konsisten. Artinya, bila suatu pengamatan dilakukan dengan perangkat ukur yang sama lebih dari 1 kali, hasil pengamatan itu seharusnya sama. Bila tidak sama, dikatakan perangkat ukur tersebut tidak reliable. Ada beberapa jenis reliabilitas, yaitu sebagai berikut. Yang satu adalah reliabilitas stabilitas atau stability reliability. Reliabilitas ini menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu test-retest method atau pre- and post-retest method. Selanjutnya ada reliabilitas ekuivalensi. Reliabilitas ekuivalensi terjadi jika suatu alat ukurnya dapat memberikan hasil yang sama atau konsisten dengan pengukuran lainnya yang serupa, atau pengukuran yang dilakukan oleh pengamat atau peneliti yang menggunakan alat ukur yang sama. Yang terakhir ada reliabilitas homogenitas. Metode yang biasa digunakan untuk mengukur reliabilitas homogenitas adalah metode belah tengah atau split health method. Indeks dan skala biasanya digunakan jika variabel-variabel yang ada termasuk dalam variabel ordinal. Di sini ada 2 jenis pengukuran indeks, yaitu yang pertama skala Libert dan yang kedua perbedaan semantik. Ada beberapa jenis skala, yaitu jarak sosial Burgardus, skala Thurston, dan yang terakhir ada skala Goodman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sampling. Definisi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri. Lalu, alasan penarikan sampel. Sebelum melakukan penarikan sampel, kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Teknik-teknik penarikan sampel. Ada 2 jenis penarikan sampel, yaitu penarikan sampel probabilita dan penarikan sampel non-probabilita. Yang pertama, kita akan membahas tentang teknik penarikan sampel probabilita. Yang pertama, teknik acak sederhana atau simple random sampling. Di sini tahapan yang dilakukan yang pertama ada membentuk kerangka sampel dan kemudian memberi nomor urut seluruh unsur yang ada dalam kerangka sampel. Yang kedua, memilih unsur yang akan dijadikan sampel dengan cara undian atau menggunakan tabel angka acak. Lalu yang kedua ada teknik acak sistematik atau systematic random sampling.
Di sini tahapan yang dilakukan yang pertama ada susunlah kerangka sampel dalam kelompok dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah responden. Lalu pilihlah satu kelompok yang ada dengan cara acak. Selanjutnya ada teknik acak terlapis atau stratified random sampling. Ada dua jenis stratified random sampling. Tahapannya yang pertama ada tentukan karakteristik atau lapisan atau kelompok populasi. Yang kedua ada tentukan sampel dari setiap lapisan atau kelompok. Yang ketiga ada pilihlah anggota sampel dari setiap lapisan atau kelompok dengan bantuan teknik penarikan sampel acak sederhana atau sistematik. Selanjutnya ada teknik acak berkelompok atau cluster random sampling. Teknik ini digunakan jika kita memiliki keterbatasan karena ketidakadaan kerangka sampel atau daftar nama seluruh anggota populasi. Selanjutnya, teknik penarikan sampel non-probabilita. Teknik yang digunakan dalam teknik ini yang pertama ada teknik penarikan sampel aksidental, teknik penarikan sampel purposive, teknik penarikan sampel kuota. Lalu yang terakhir, teknik penarikan sampel bola salju. Lalu selanjutnya ada besaran sampel. Ada beberapa hal yang mempengaruhi berapa besar sampel harus diambil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, heterogenitas dari populasi semakin heterogen sebagai populasi. Jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar, sehingga seluruh karakteristik populasi dapat terwakili. Yang kedua, jumlah variabel yang digunakan semakin banyak jumlah variabel yang ada, maka jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar. Yang ketiga, teknik penarikan sampel yang digunakan jika menggunakan teknik penarikan sampel acak sederhana, otomatis jumlah sampel tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan penggunaan teknik penarikan sampel acak terlapis. Semakin banyak lapisan membutuhkan sampel yang lebih besar pula. Selanjutnya, masalah-masalah yang dihadapi dalam pembuatan kerangka sampel. Dalam membuat kerangka sampel, ada beberapa hal yang dapat dialami peneliti, terutama jika kerangka sampelnya adalah penduduk Indonesia. Yang pertama adalah blank forage element. Yang kedua, incomplete frames. Yang ketiga adalah cluster of elements. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.